subscribe ya teman-teman. See you tomorrow. Ya teman-teman, hari ini saya mau memberikan tips wawancara yang menjadi bagian dari seleksi tes SIMAK UI. Saat ini saya menjelaskan sedikit, status saya adalah ASN atau PNS karena ini berhubungan dengan nanti pertanyaan yang akan saya tampilkan, pertanyaan-pertanyaan ketika wawancara. Kemudian program studi yang saya pilih adalah Magister Manajemen. Ini juga nanti berhubungan dengan pertanyaan yang akan saya tampilkan, pertanyaan-pertanyaan ketika wawancaranya. Lah, tujuan saya adalah untuk memberikan gambaran kepada teman-teman yang akan mengikuti tes SIMAK UI atau yang sudah lolos di tahap tes TPA dan bahasa Inggris. Jadi antara tes TPA dan pengumuman kelulusan masuk program studi itu di tengah-tengahnya ada tes wawancara. Jadi kalau misal teman-teman mungkin sudah mengikuti tes TPA dan bahasa Inggrisnya kemudian tidak ada panggilan wawancara, ya kemungkinan sih tidak lulus ya teman-teman untuk tes SIMAK UI-nya. Sedangkan kalau ada panggilan tes wawancara, konon saya baca-baca itu 80% sampai 90% itu lulus. Oke, ini mungkin yang pertama saya sampaikan timelinenya sebagai gambaran. Jadi saya ikut tesnya ini tahun 2022. Tes TPA dan bahasa Inggris itu tanggal 13 Maret. Kemudian tanggal 21 Maretnya saya dapat email. Jadi harus sering-sering dan rajin cek email ya teman-teman. Itu ada permohonan calon dokumen mahasiswa, emailnya, permintaannya. Yang diminta adalah CV kita. Kemudian ada IC motivasi. Kemudian ada sertifikasi bahasa Inggris. Ini TOEFL untuk yang belum melampirkan ketika mendaftar dulu. Nah, kalau yang belum punya bagaimana? Itu ada disediakan IF-SET namanya. Jadi kita tes online, nanti langsung keluar hasilnya dan itu boleh dilampirkan gratis ya teman-teman. Dengan nilai minimal 65 dari maksimal nilai 100. Kemudian berikutnya adalah 2 buah surat rekomendasi dari atasan atau dari dosen yang wajib dilampirkan. Semuanya ini, semua dokumen ini tidak ada format bakunya teman-teman. Kemudian saya mendapat email susulan yang memberitahukan bahwa jadwal interview dosen adalah 25 Maret jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian email jadwal interview psikolog ini menyusul juga beberapa hari kemudian, yaitu masuk tanggal 27 Maret 2022. Ini email masuknya ya teman-teman, 25 Maret dan 27 Maret. Nah, kemudian pengumuman kelulusan adalah tanggal 19 April 2022. Nah, ini tips umumnya. Ada info dari senior-senior kalau beberapa dosen itu memilih menggunakan bahasa Inggris ketika wawancara. Jadi ada baiknya disiapkan ya teman-teman. Kemudian biasakan hadir 15 menit sebelum jadwal ini supaya tidak mengganggu kelancaran wawancara ya. Kemudian berikutnya tentu saja pastikan jaringan internet lancar. Kalau bisa siapkan backup menggunakan mobile data handphone supaya wawancara juga nanti berjalan lancar ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ini sangat penting, persiapan dan berlatih ini sangat penting. Kurang lebih gambarannya begini, ketika kita akan tes TPA, kita kan latihan tuh belajar. Nah, kalau ketemu soal yang kita udah latihan kan itu kita akan seneng ya.
wah ngerjakannya lancar. Kurang lebih kalau wawancara, ketika kita ketemu pertanyaan yang sebelumnya sudah kita latih, itu akan membuat kita senang sekali. Jadi menjawabnya pun lancar ya, karena kita udah latihan. Terus berikutnya ini juga sangat penting, berdoa dan rileks, berusaha rileks supaya wawancaranya nanti mengalir. Dan yang terakhir, ada banyak pertanyaan yang dikaitkan dengan jawaban kita sendiri. Jadi nanti pertanyaannya akan kayak menggelinding kayak bola gitu. Satu jawaban kita akan digali lebih dalam oleh interviewer. Oke. Ya, interview dosen ini saya mendapat jadwal dan dilaksanakan tanggal 28 Maret 2022. Untuk interview dosen menggunakan aplikasi Zoom Meeting online ya. Kemudian akan dibagi per kelompok, isi 10 calon mahasiswa yang akan diinterview oleh satu dosen. Kemudian koordinasi prawawancara melalui WA ya. Jadi satu hari sebelum tanggal 28 yaitu 27, itu saya di add grup WA dan ada satu admin untuk mengkoordinir. Dan di hari hanya di tanggal 28-nya disampaikan link Zoom. Jadi ketika tanggal 28 itu jam 9 ya jadwal saya, itu semua calon mahasiswa sudah menunggu di breaking room. Sistemnya satu calon mahasiswa selesai langsung lanjut urutan berikutnya. Jadi jam 9 si A interview, siap-siap ya untuk yang B untuk standby. Jadi begitu si A selesai, si B langsung masuk wawancara. Kemudian si B wawancara, si C siap-siap, begitu seterusnya. Waktunya 10-15 menit, bisa lebih lama juga. Lah pertanyaannya, nah ini yang saya sampaikan tadi. Kebetulan saya mengambil MM, jadi beberapa pertanyaan adalah menjurus ke program studi kita secara spesifik ya. Ini saya sampaikan pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Yang pertama, ini hampir pasti akan ditanyakan jurusan apapun yang kita ambil, yaitu kenapa ambil S2 alasannya, dan kenapa memilih Magister Manajemen. Kemudian pertanyaan kedua ini juga hampir sering keluar, hampir pasti, kenapa memilih UI. Nah ini saya memberikan tips sedikit. Usahakan menjawab karena dosennya atau profesornya bagus, yaitu Mister atau Pak A atau Ibu B, itu secara spesifik kita sebutkan namanya. Kemudian atau karena kita tertarik mata kuliah apa, atau karena kita ingin meneliti tentang apa, dan sebagainya. Usahakan jangan menjawab karena UI adalah universitas terbaik di bidang Magister Manajemen dan seterusnya, karena beberapa teman tuh malah dikejar kalau menyampaikan seperti itu, menandakan kita mungkin kurang membaca ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya yang ditanyakan kepada saya adalah manajemen identik dengan pekerjaan swasta, hubungannya dengan pekerjaanmu bagaimana? Kebetulan saya sebagai ASN ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ambil penjurusannya apa dan kenapa pilih itu. Jadi, kalau ditanya, misalnya saya kan kemarin ambilnya manajemen umum, nah, itu ditanya kenapa ambilnya manajemen umum. Nah nanti di Magister Manajemen kan ada juga belajar manajemen operasional, itu dikaitkan dengan pekerjaan Anda bagaimana, terus disuruh memberikan contoh nyata. Jadi ini yang saya sampaikan juga, sebaiknya kita benar-benar membaca dengan baik info terkait jurusan yang kita pilih. Jadi misalnya mata kuliah pokoknya itu apa aja, manajemen operasional contoh ya, manajemen strategis, manajemen inovasi, itu sudah kita baca sebelumnya. Jadi kita punya gambaran Magister Manajemen UI itu seperti apa, kurang lebih seperti itu. Terus ada juga pertanyaan, apakah sudah ada gambaran judul tesis
Nah, itu juga kita bisa mulai menyiapkan ya, meskipun belum pasti. Kalau ada gambaran, sebaiknya kita siapkan. Terus ditanya juga saya nih, kemampuan bahasa Inggris Anda berapa kalau menilai diri sendiri? Nah, waktu itu saya jawabnya berdasar tes terakhir saja ya Pak. Saya menjawab demikian. Itu saya menilainya 75 dari nilai 100. Seperti itu kurang lebih, silakan dikembangkan teman-teman. Kemudian pertanyaannya lagi adalah dalam 5 sampai 10 tahun ke depan bagaimana gambaranmu terutama di tempat kerja. Nah, kemudian ada informasi tambahan juga setelah itu, mungkin lebih cenderung ke ngobrol ya ini ya. Dosennya nanti waktu itu cerita nanti kuliahnya akan hybrid, jadi online dan datang langsung. Apakah kamu siap? Kemudian beliau juga menyampaikan nanti akan ada pertemuan-pertemuan internasional selain kuliah. Apakah siap hadir? Ya kurang lebih itu. Kemudian dosen juga memberikan pengarahan-pengarahan ya, antara lain tesis. Kemudian nanti bagaimana kondisi perkuliahan di UI, itu kurang lebih tambahnya seperti itu dari dosen. Oh ya, kemudian di temen ketika wawancara ini informasi ada dosen yang mewawancara itu ketika selesai menyampaikan kata-kata sampai berjumpa di Magister Manajemen Universitas Indonesia. Jadi sepertinya kalau udah tes wawancara ini kemungkinan diterimanya memang akan besar ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya interview psikolog. Ini saya dapat jadwal tanggal 31 Maret 2022. Wawancara via WA ya teman-teman, video call, man to man interview. Jadi tidak seperti tadi kita digabungkan dalam grup. Ini satu orang akan diinterview oleh satu orang asesor. Jadi kalau yang interview dosen tadi kan jadwal pelaksanaannya karena kita dijadikan satu grup adalah jam 9 sampai selesai. Kalau interview psikolog jamnya pasti. Jadi 31 Maret jam 10 pagi itu undangannya seperti itu ketika saya mendapat email. Kemudian koordinasinya kalau tadi digabungkan dalam grup WA, kalau yang ini kita akan di WA Japri oleh asesornya satu hari sebelumnya untuk mengingatkan bahwa keesokan harinya akan dilaksanakan interview oleh psikolog. Waktunya kurang lebih sama 10-15 menit. Oke, pertanyaannya yang ditanyakan kepada saya waktu itu adalah pertama tentunya perkenalan dan motivasi alasan mengambil S2 UI. Ini hampir pasti keluar ya teman-teman. Kemudian yang kedua kelemahan diri. Ini kita persiapkan sebaiknya. Kemudian apa yang dilakukan untuk mengantisipasi kelemahan diri tersebut, ini juga harus kita persiapkan. Kemudian juga kelebihan diri kita apa, itu kita persiapkan. Atau bisa juga pertanyaannya dalam hal positif apa yang ada pada diri Anda, kemungkinan bisa juga seperti itu tetap harus kita persiapkan ya, kelemahan dan kelebihan. Kemudian ditanyakan juga bagaimana membagi waktu nanti antara kerja dan kuliah. Nah, ini maksudnya adalah jangan sampai nanti kuliah itu akan keteteran karena kita kurang bisa membagi waktu. Itu yang harus kita antisipasi, bagaimana meyakinkan si asesor atau psikolog tersebut supaya kuliah kita akan berjalan lancar untuk pembagian waktunya nanti. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya terkait pekerjaan. Nah, apakah ada kendala dan bagaimana antisipasinya? Nah, ini yang saya ceritakan tadi akan seperti bola menggelinding. Jadi jawaban kita akan digali lebih lanjut oleh si psikolog tersebut kalau ada hal yang menarik yang menurut psikolog tersebut perlu digali lebih dalam. Kemudian pekerjaan apa yang paling menantang dalam suatu teamwork, apa peran kita. Terus kalau misal ada beberapa pekerjaan di waktu bersamaan, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu bisa sambil siapkan ini untuk yang sudah bekerja ya. Kemudian sama juga ditanyakan apa yang akan dilakukan setelah lulus nanti.
Oke, teman-teman, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya coba share ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga lancar wawancaranya dan diterima. Oke, terima kasih.